Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zulfikar. Saya akan meresum kembali materi tentang karakteristik dan ragam belajar. Karakteristik belajar adalah setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Di antaranya ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah 1. Perubahan itu intensional. 2. Perubahan itu positif dan aktif. 3. Perubahan itu efektif dan fungsional. Apa itu perubahan intensional? Adalah perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Kedua, perubahan positif dan aktif. Perubahan positif adalah perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermartabat, serta sesuai dengan harapan. 3. Perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna, artinya perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi siswa, siswi. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional. Selanjutnya yaitu ragam belajar. Ragam belajar ada berikut ini adalah beberapa ragam belajar. Yang pertama itu ragam abstrak. Apa itu ragam abstrak? Ragam abstrak adalah belajar yang menggunakan cara berpikir abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh dan memecah masalah-masalah yang tidak nyata. Yang kedua ada ragam sosial. Ragam sosial pada umumnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah ragam pemecahan masalah. Ragam pemecahan masalah yaitu belajar dengan menggunakan metode ilmiah dan berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. 4. Yaitu belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Tujuannya adalah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini erat dikaitannya dengan belajar pemecah masalah. Yang kelima, ragam keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni berhubungan dengan urat-urat saraf, otot-otot, atau neuromuskular. Tujuannya adalah untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang keenam adalah ragam kebiasaan. Ragam belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain itu menggunakan perintah, suri tauladan, dan pengalaman khusus, juga penggunaan ganjaran dan hukuman, reward dan punishment. Selanjutnya, setiap orang memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Metode belajar bisa dibagi menjadi 3, yaitu visual. Visual itu adalah orang dengan gaya belajar visual cenderung memahami sesuatu seperti pelajaran dengan melihatnya secara langsung. Gaya belajar tipe visual adalah gaya belajar yang didominan dengan visual. Berikut beberapa ciri tipe visual, yaitu berbicara dengan cepat, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat, senang terhadap seni daripada musik, suka mengantuk ketika mendengarkan penjelasan yang panjang lebar. 2. Auditorial. Auditorial adalah orang tersebut lebih mudah untuk memahami sesuatu dengan mendengarnya. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang dominan dengan auditorial atau pendengaran. Berikut ciri-ciri belajar tipe auditorial, yaitu berbicara dengan diri sendiri, lebih senang musik, senang berdiskusi, berbicara dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Yang selanjutnya kinestetik. Orang tersebut lebih mudah memahami sesuatu dengan bergerak dengan praktek langsung. Gaya belajar dengan kinestetik adalah gaya belajar yang dominan dengan praktek atau eksperimen atau yang dapat diuji coba sendiri. Tipe-tipe kinestetik yaitu berbicara dengan perlahan dan cermat, berorientasi pada fisik dan banyak gerak, menghafal sambil belajar dan melihat, banyak menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya ragam 7 ragam apresiasi. Ragam apresiasi, ragam belajar apresiasi merupakan belajar mempertimbangkan judgement, arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa, affective skill, di mana dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Yang kedelapan, ragam pengetahuan.
Ragam belajar pengetahuan ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya ulang kembali atau meresum kembali materi pada mata kuliah psikologi pendidikan pada hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.